Shalom saudaraku dan sahabatku komunitas Mazmur 112. Mari kita menghafal bersama-sama Mazmur 112. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka akan segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Dari dalam gelap terbit terang bagi orang yang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawan-lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Dan tanduk orang benar akan meninggi dalam kemuliaan. Nah, saudara, inilah yang menjadi berkat bagi orang yang takut akan Tuhan dan sangat menyukai perintah-perintahnya. Marilah kita menjadi generasi yang memulai dari diri kita sehingga anak cucu keturunan kita diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan pasti digenapi. Kita berdoa sebelum melanjutkan perenungan kita. Tuhan yang empunya firman, berbicara ke dalam hati kami sehingga kami mengerti kehendak-Mu dan melakukan dalam nama Yesus. Amin. Kita akan merenungkan firman dalam tema bertumbuh dan beroleh keselamatan. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Gambar bayi yang baru lahir selalu akan merindukan air susu yang murni. Demikianlah digambarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 28. Ketika seseorang percaya dan menerima Kristus, ia menerima kehidupan yang kekal. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Begitu seseorang percaya dan menerima Kristus, sungguh-sungguh di dalam hatinya, ia atau orang ini diberikan hidup yang kekal. Apa itu hidup yang kekal? Hidup yang kekal didefinisikan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 3 sebagai berikut. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi hidup yang kekal adalah hidup yang mengenal Allah. Hidup yang mengenal Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah diutusnya ke dunia. Dan setiap orang yang telah percaya dan menerima Kristus menjadi juru selamatnya, maka Roh Kudus memeteraikan hubungannya itu dengan Allah. Demikian ditulis dalam Efesus 1 ayat yang ke-13-14. Karena meterai inilah menjadi jaminan orang yang menerima Kristus itu akan menerima semua penggenapan janji Allah. Nah, bukti apa yang bisa kita lihat kalau orang ini sungguh-sungguh sudah lahir baru? 1 Petrus 2 ayat 2 memberikan ciri yang sangat sederhana. Sama seperti bayi yang sehat. Baru lahir, pasti
mesti mencari susu yang murni, yaitu susu ibunya. Itu nalurinya. Agar ia bertumbuh menjadi bayi yang sehat dan kemudian bisa makan makanan keras sesuai umurnya, tumbuh terus jadi dewasa dan mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri. Hidup rohani kita sesederhana seperti itu. Coba evaluasi sekarang. Adakah kerinduan di dalam hati saudara yang mengaku percaya kepada Kristus selama ini? Adakah kerinduan di dalam hati saudara secara naluri rohani terhadap firman Tuhan? Firman itu sebagai susu yang murni untuk pertumbuhan rohani kita. Adakah kerinduan itu? Jika ada, berapa ayat Alkitab yang saudara konsumsi setiap harinya? Jika belum ada tindakan membaca secara mandiri setelah saudara menerima Kristus atau setelah diselamatkan, saudara harus mencari pembimbing rohani agar saudara dimuridkan. Ada pemuridan one-to-one dengan materi yang lengkap yang gereja kita miliki. Dari tingkat dasar sampai tingkat mahir. Pemurid-pemurid rohani pun sudah tersedia di setiap kategorian. Cari. Jangan malu meminta untuk dimuridkan. Walau saudara sudah menjadi orang Kristen lama. Rendahkan hati. Kristen lama tidak tahu apa-apa. Tidak tahu memimpin keluarga. Tidak tahu menjadi penolong yang benar dalam keluarga. Tidak tahu mengembalakan keluarga. Itu artinya saudara belum bertumbuh dengan benar. Pertumbuhannya tidak normal. Ayo sehatkan rohaninya. Jangan nanti saudara termasuk orang yang dikategorikan dalam kitab Wahyu tidak panas, tidak dingin, maka akan dimuntahkan oleh Tuhan pada akhirnya. Ia binasa. Wahyu 3 ayat 16. Penyesalan kemudian tak ada gunanya. Sekali lagi, dalam kekristenan tidak ada abu-abu, tidak ada tinggal di tengah-tengah. Adanya hitam atau putih. Dan kalau penyesalan sesudah dalam kekekalan tidak ada artinya. Jadi, ayo evaluasi hidup rohani masing-masing saat ini. Normalkah? Ayo segera cari pertolongan di kelompok kategorial saudara masing-masing. Tuhan sudah sediakan pertolongannya di sana melalui gerejanya. Jangan stunting rohani. Bahaya. Apa cirinya stunting rohani? Ibrani pasal 5 ayat 12 katakan, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Mudah saja evaluasi kerohanian saudara. Sudahkah saudara mampu menjadi pengajar di tengah rumah tangga? Mengajarkan anggota keluarga saudara tentang kebenaran-kebenaran mendasar dari firman Allah. Ibrani katakan kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Itu namanya belum bertumbuh. Dan tidak normal kalau sudah sekian lama jadi orang Kristen dan tidak mampu menjadi pengajar. Ayo, sehatkan. Sekali lagi evaluasi hidup kita. Sudah berapa tahun umur rohani saudara? Kapan secara pribadi saudara mengenal dan menerima Kristus? Menerima keselamatan, menerima hidup kekal melalui Yesus Kristus. Saudara harus ingat itu. Bertumbuhlah. Kalau saudara sehat, pasti bertumbuh. Kalau sakit, ayo cari pertolongan. Jangan terlambat. Saya akan berdoa sebelum kita berpisah. Tuhan yang baik, berbicaralah kepada setiap hati yang mendengar renungan ini. Biarlah mereka mengerti apakah mereka sakit atau sehat, apakah mereka bertumbuh atau stagnan. Biarlah mereka mencari pertolongan di dalam gerejamu. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa.